Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai mediasi. Apa sih itu mediasi? Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah atau berunding oleh para pihak yang ditengahi oleh mediator. Nah, teman-teman, mediasi itu ada dua. Yang pertama, mediasi di dalam pengadilan, dan yang kedua, mediasi di luar pengadilan. Ibu, ini kan buat jalan umum, Bu. Ngapain mau buka Dengar dulu Ibu, dengar dulu ya Bu. Ya, Saya kan mau bikin rumah ya Bu ya. iya, tahu. Ini masih tanah saya Bu. Tahu. Saya ngebangun bukan di atas tanah Ibu. Tahu. Ini punya saya. Tapi kan, Jadi Bu, masalahnya sama Ibu apa Bu? kan, Bu, Berikut adalah contoh mediasi di luar pengadilan. ini kan buat jalan umum, buat nanti saya kalau keluar. Ya kan saya juga masih motornya memberikan. gimana, Bu? Saya kan masih memberikan jalan Bu. Setengah meter apa kurang? Ya kan Ibu waktu itu pernah ada perjanjian kan, Bu? Ada apa ini? Ada apa? Ini Jadi Pak gini, RT. Pak. Masa dia ngelarang saya bikin rumah di atas tanah saya sendiri Pak RT? Pak, sebelumnya tuh ada perjanjian, Pak, buat ituin tanah tuh ada meter-meternya tuh, Pak. Oh, Udah iya. dikasih. Tapi kan saya tetap memberikan. Bentar, Ini, gini Pak aja. RT. Saya lihat dulu surat perjanjiannya. Mbak Oh ini iya, gimana? Pak. Jadi ada surat perjanjian juga Iya. buat nguatin saya atas Ibu ini. Saya juga punya SHM Pak Ya, RT, boleh hak saya pemilikan lihat dulu? saya. Nih, Pak. Ini Bu, ini apa? Tanah Saya lihat dulu ya. Ini perjanjiannya. Gimana sih Bu? Ini perjanjiannya Orang mau bangun rumah di tanah 1 saya meter sendiri nggak sama- boleh. Itu harus kasihan nih, Bu, harus sama Sebentar, sebentar ya. Ini iya. perjanjiannya 1 meter sama 1 meter ya, betul ya? Betul. Sedangkan Ibu Mbak ininya bagaimana? Jadi saya tuh berniatnya tuh untuk membangun di 1,5 Pak RT. 1,5. Iya. Karena kebetulan saya membutuhkan 1,5 meter itu untuk pagar Pak RT. Gitu. Tapi Mbak ini maksa terus Pak RT. Kan Pak RT di dalam perjanjian itu 1 meter ya. 1 meter, 1 Ya, meter, nanti Pak nanti RT. saya lihat dulu ya. Ini Iya. pertanahnya. Tapi ini- Barangkali nanti 1,5 meternya masih ke bawah ke tanah Mbak ini. Ini saya ada bukti SHM ya Pak RT. Pak RT bisa lihat sendiri. Langsung dia sih ada. Ya, ini saya menawarkan kepada Mbak Ma untuk mediasi di Balai Desa. Nah, apakah Mbak Ma ini berkenan untuk mediasi dalam sengketa ini? Dan untuk mediatornya itu saya sendiri sebagai Pak RT untuk penengah Mbak ini di Balai Desa gitu. Mediasi di luar pengadilan, siapapun bisa menjadi mediator sesuai dengan kesepakatan para pihak. Saya sih setuju aja ya Pak RT. Soalnya kan itu hak milik saya. Saya juga setuju ya, Pak. Buat ini kan buat kepentingan umum, apalagi buat Iya. warga Pak RT sendiri lah. Harusnya mah kasih lah jalan. Ya boleh. Perjanjian juga. Nanti besok Mbak Dila ya Betul sama Pak Mbak RT. Awal datang aja ya ke Balai Desa, nanti saya tunggu jam 8 pagi ya untuk mediasi Oke, Pak di RT. Balai Desa. Oke. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana Mbak Awal, sehat? Bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, baik Mbak Awal sama Mbak Dila ya, kemarin sudah dipanggil di Balai Desa. Sekarang mediasinya Mbak Dila. Jadi tadi kesepakatan yang awal bahwa di surat perjanjian itu ada 1 meter dan 1 meter, betul ya? Nah, untuk pembeliannya pas awal beli Mbak Awal ini sudah ada perjanjian kan ya Mbak Awal ya, 1 meter dan 1 meter. Jadi dari saya selaku Pak RT ya, lebih baiknya Mbak Dila sesuai dengan kesepakatan perjanjian saja, karena 1 meter kalau misalkan 1,5 meter nanti takutnya mobilnya nggak masuk, sedangkan warga yang di belakang rumah atau di belakang rumah Awal dan Mbak Dila itu ada warga yang mempunyai mobil. Jadi takutnya kalau misalkan Mbak Dila membangun pagar di situ, nanti ketabrak itu pagarnya, jadi rusak kan, eman kan. Nah, itu jadi lebih baiknya 1 meter, jadi 2 meter untuk jalan publik. Bagaimana untuk saudara Awal, apakah setuju? Saya mah setuju ya Pak, karena itu kan buat kepentingan publik juga gitu. Setuju Pak. Dari Mbak Dila bagaimana? Ya udah deh Pak RT, mau gimana lagi daripada pagar saya rusak lagi nanti ya kan. Ya udahlah, saya setuju. Nah, terima
belum Pak. Berarti kita setuju ya sesuai kesepakatan awal ya. Jadi sesuai perjanjian sesuai dengan perjanjian awal beli tanah ya. Ya. Kita salaman dulu antara Mbak Dila dan Mbak Awal. Nah, kita sepakat ya. Jangan ada pertengkaran lagi, jangan ada rebutan lagi. Ya mungkin itu saja ya. Semoga di lingkungannya makin sejahtera ya. Terima kasih ya Mbak Dila, Mbak Awal. Silakan boleh kembali ke rumahnya masing-masing. Ya. Terima kasih Pak RT. Ya. Setelah para pihak sepakat, maka dibuatkan akta kesepakatan dan bisa didaftarkan di akta notaris. Assalamualaikum. Sebelum lanjut, kita ketahui bersama bahwa mediasi di pengadilan ini bersifat wajib. Termaktub pada Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Selamat siang Mas Oki dan Mbak Rati. Gimana kabarnya? Sehat? Salah, Pak. Mbak Rati sehat. Ini kelihatannya dalam banget ini. Santai aja ya. Sebelumnya ini kan perkaranya itu pembagian tanggung ini. Sebelumnya supaya saya bilang saya sebagai mediator mau mendengar nih penjelasan dari dua pihak supaya enak nanti kesepakatannya karena sebelumnya sampai ini saya mau menyampaikan penjelasannya dulu Pak. Saya dulu. Oh berarti boleh. Iya. Jadi gini ya, Pak. Jadi mantan suami saya ini ya menuntut harta gaun ini. Dia menuntut 50%. Padahal dia itu tidak bekerja. Jadi saya tidak setuju dengan apa yang dia gugat 50% tersebut. Alasannya karena dia tidak bekerja. Alasannya karena Dia tidak bekerja. Iya. sama sekali. Tidak. Jadi yang menceritakan di luar saya, dia di rumah mengurus rumah dan anak. Full tuh berarti bekerja berarti. Iya. Dari Senin sampai Jumat. Iya. Saya di luar. Weekday saya kerja keluar. Maksudnya nggak di rumah. Tapi dia mau weekday atau weekend dia tetap di rumah. Sebelumnya pekerjaannya apa? Saya. Iya. Kalau saya kerja kantoran. Udah cukup. Cukup. Dari Mas Okinya Jadi gini Pak, saya kan di rumah kan gini ikut bantu bersihin rumah, ngepel, terus jaga anak juga ya. Jaga anak itu dari pagi sampai malam tidurnya. Nah, sedangkan saya ini menuntut untuk dibagi 50-50. Ya dibagi dulu Pak. Ya sedangkan kan ngurus anak kan capek apa ya? Iya capek. Apa sih? Belum lagi ini anak lalu minta ini jajan, minta jalan-jalan apa. tapi Mas Oki nggak bekerja sama sekali di luar untuk mencari nafkah itu murni mengerjakan pekerjaan rumah. Enggak sih Pak, yang penting jalan rumah. Kalau boleh tahu anaknya punya berapa anaknya? Punya berapa? Kebetulan ada dua Pak, yang satu SMP, yang satu umur 5 tahun. Oh masih kecil ya. Berat ya. Selain itu di rumah berarti kayak nyuci, ngepel, Iya. semua Mas Oki. Ya, mau kerja rumah saya yang kerjain Pak. Oke. Dan Mas Oki memintanya 50. Iya. Artinya mintanya Kalau menurut saya sih 50% itu terlalu tinggi ya menurut saya buat dia gitu. Kalau dari saya sih 80. 20. Di sini kan posisi saya sebagai penengah ya, jadi saya kiranya punya saran dengan mempertimbangkan coba berarti sebagai yang mencari nafkah di luar jarang di rumah ya berarti fokus bekerja. Ya.
coba deh bayangin dari Sofinya kan di rumah, terus anak masih kecil lagi, terus nyuci baju juga, ya, semua pekerjaan rumah dikerjain. Itu dilakukan Mas Oki selagi berarti nggak ada di rumah kalau bekerja. Boleh dibayangin lah, Mas Oki juga bukan yang apa namanya cuma jadi rumah, bukan yang diem gitu, tapi kan ada yang dikerjakan juga. Kalau misalkan Mas Oki-nya nggak apa-apain itu kan PR tuh pasti apa namanya berarti pulang ke rumah berantakan. Tapi ini kenyataannya enggak kan? Enggak sih, tapi sebenarnya ya saya sih nggak apa-apa kalau misal di rumah ada asisten rumah tangga atau pengasuh gitu, asalkan dia bekerja keluar daripada saya lihat dia di rumah gitu kayak bantuan ngurus rumah gitu. Saya lebih baik dia kerja keluar, lebih baik asisten rumah tangga sama pengasuh, tapi dia nggak melakukan itu gitu. Tapi kan semua dikerjain sama Mas Oki-nya kan? Iya, sebenarnya iya sih. Iya. Tapi tetap aja itu kurang seru menurut saya. Oke, sebelum selesai, jadi sebagai simbol bahwa kalian berdua telah sepakat, boleh jabat tangan dulu supaya nggak ada pertengkaran lagi. Silakan. Oke, terima kasih Mas Oki dan Mbak Rati. Cukup sampai di sini ya sidangnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini adalah contoh mediasi di pengadilan. Setelah dari upaya sidang perdamaian harus dimediasi terlebih dahulu. Artinya bahwa di pengadilan itu mediasi ini wajib sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Nah, di sini mediatornya yaitu hakim, advokat atau profesi lain yang sudah bersertifikat mediator dan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Itulah mediasi, teman-teman. Silakan dipahami dan semoga bermanfaat.